Puluhan reptil yang terdiri dari 15 ekor ular sanca, 8 ekor biawak, dan seekor kura-kura ini berada di kantor Balai Besar Karantina Pertanian Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Seluruh hewan eksotis asli Indonesia ini disita dari seorang warga negara Tiongkok bernama Che Wei Hao di Terminal 2 keberangkatan internasional yang hendak menyelundupkannya ke negara Hong Kong. Gerak-gerik pelaku dicurigai petugas keamanan yang lantas melakukan pemeriksaan mendalam dan ditemukan sejumlah reptil yang dililitkan di tubuhnya. Koper pelaku tak luput dari pemeriksaan dan ditemukan juga reptil lainnya yang disamarkan dengan sepatu boot. Menurut pengakuan pelaku, hewan reptil didapatnya dengan cara dibeli dari Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Namun pelaku nekat membawanya keluar Indonesia tanpa dilengkapi dokumen resmi. Itu biasanya memang ditaruh di sela-sela tas, koper, dan itu selalu di bagasi itu. Bagasi. Tapi itu termasuk yang umum ya. Tapi yang nekat biasanya malah ditaruh di badannya. Ada kita beberapa kejadian ditaruh di celah-celahnya. Ini ditemukan di dalam satu koper besar atau di beberapa tas? Satu tas ya. Puluhan reptil yang hendak diselundupkan bukan merupakan reptil yang dilindungi. Kini pelaku telah dibebaskan dan melanjutkan penerbangannya menuju Hong Kong setelah membuat surat perjanjian. Ya pemirsa, penyelundupan hewan langka memang tengah menjadi sorotan karena berulang kali terjadi di Indonesia dengan berbagai modus. Salah satunya kita tahu ada burung kakatua jambul kuning yang dimasukkan dalam botol aqua. Dan modus-modus lainnya yang seringkali justru membuat hewan langka tersebut mati dalam proses pengangkutan karena kepanasan, kandang yang sempit dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan sehingga hewan langka ini tetap utuh dan lestari? Kelak anak cucu kita bisa menyaksikannya terus secara langsung, tidak hanya dari foto dan buku-buku saja. Baik, kesempatan pertama langsung saja kami berikan kepada Pak Kapolda Metro Jaya. Baik, terima kasih Mbak Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih atas kehadirannya di Polda Metro Jaya ini. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini sengaja kita mengangkat isu mengenai masalah perdagangan satwa langka. Karena Indonesia adalah salah satu negara yang terkaya flora dan faunanya. Saya kira kita tidak usah jelaskan lagi bagaimana kayanya flora dan fauna di darat, bahkan di laut karena merupakan negara kepulauan. Tapi ironisnya tidak banyak memberikan nilai tambah bagi bangsa kita. Contoh yang nyata misalnya beberapa waktu yang lalu, Ibu Menteri Susi bercerita kepada saya, suatu negara di ASEAN bukan negara kepulauan dan sebetulnya tidak banyak lobsternya, tapi menjadi salah satu pengekspor lobster yang terbesar dari Asia Tenggara. Setelah diselidiki ternyata benih lobsternya berasal dari Indonesia. Jadi ironis, kita yang sebetulnya sumbernya lobster itu malah yang menjadi dikenal sebagai pengekspornya adalah negara lain, negara tetangga kita. Oleh karena itu beliau mengeluarkan kebijakan untuk melarang ekspor benih lobster. Tapi masih saja terjadi beberapa kasus kebocoran-kebocoran penyelundupan terjadi. Nah ini, oleh karena itu kita melihat bahwa nilai tambah ini harus dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan bukan hanya itu, terjadi eksploitasi satwa langka yang cukup memprihatinkan, sehingga akhirnya dapat mengganggu ekosistem karena terancam punah, bahkan sebagian sudah ada yang punah. Kita sudah mendapatkan teguran mungkin dari berbagai pihak internasional tentang bagaimana untuk melestarikan flora dan fauna tersebut. Nah oleh karena itu salah satu lini yang kita lakukan adalah penegakan hukum. Penegakan hukum adalah benteng terakhir untuk mencegah terjadinya perdagangan satwa langka ini dan melindungi satwa langka. Beberapa tahun lalu Polda Metro Jaya melakukan operasi. Ada beruang madu, ada elang, ada macan dahan yang sudah disita dan sejumlah pelaku. Yang memprihatinkan pelakunya justru adalah dari aparat pemerintah sendiri yang seharusnya dia bagian dari melindungi proses itu. Kemudian dari Mabes Polri saya kira Pak Asep, Kombes Asep juga sudah melakukan operasi baru-baru ini satwa langka di Jakarta yang diperdagangkan di pasar-pasar malah. Sepertinya terjadi pembiaran begitu saja.
Nah, oleh karena itu kesempatan ini kita mengundang semua pihak yang terkait. Kita tidak hanya memotong puncak gunung es apa yang sudah terjadi, penegakan hukum memang harus, tapi juga kita melihat bagaimana akar masalahnya bisa selesaikan. Untuk itu kita undang dalam kesempatan ini saya kira unsur pemerintah dari Bea Cukai, dari konservasi sumber daya alam, dan stakeholder terkait, termasuk juga non pemerintah dari wildlife misalnya, kemudian lembaga-lembaga internasional maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat nasional kita undang di sini, termasuk bahkan dari anggota DPR Pak Luki, terima kasih, beliau salah satu penyayang binatang. Kita harapkan melalui kegiatan diskusi ini bisa mendapatkan kesamaan visi di antara kita, lebih warning, wake up call, membangunkan semua pihak bahwa inilah suatu permasalahan yang memprihatinkan, yang perlu kita tangani bersama. Dan kita harapkan juga kalau bisa ada poin-poin penting untuk solusi bersama. Saya kira demikian Mbak Rahma, sekali lagi terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kapolda. Selanjutnya kita tentu ingin tahu ya, tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Kapolda tentang perkembangan atau tren kasus penyelundupan satwa langka ini. Ini sudah ada di Reskrimsus Bapak Mujiono. Silakan Pak Mujiono. Terima kasih. Jadi kami sampaikan di sini bahwa pemberitaan tentang tindak pidana yang berhubungan dengan satwa langka saat ini apabila dibandingkan dengan pemberitaan tindak pidana di bidang lain, khususnya terhadap jiwa seseorang atau narkoba, perhatian masyarakat jauh lebih sedikit daripada tindak pidana yang lain. Apalagi dibandingkan cyanida ya Pak ya? Nah itu. Padahal apabila kita lihat lebih dalam lagi, kerugian akibat perdagangan satwa yang dilindungi itu sangat besar. Baik dilihat dari finansialnya, dilihat dari hilangnya keanekaragaman ekosistemnya, kemudian gangguan ekosistem, kemudian penyebaran penyakit, kemudian kerugian ilmu pengetahuan dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan acara JAK TV hari ini, dengan tema masalah satwa langka yang dilindungi ini, masyarakat akan lebih perhatian terhadap kejahatan di bidang satwa yang dilindungi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami dari Polda Metro setahun terakhir telah menangani kejahatan di bidang satwa yang dilindungi ada 9 kasus. Dari 9 kasus tersebut, sebagian besar adalah kasusnya mereka memperniagakan satwa yang dilindungi. Ini paling banyak. Yang kedua, memindahkan satwa yang dilindungi dari Indonesia ke luar negeri. Itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dilihat dari pelaku, modus operandi maupun TKP-nya, kita cukup memprihatinkan. Contoh yang terakhir, di akhir tahun kemarin kami nangkep sindikat penjualan satwa yang dilindungi. Pelaku yang kita tangkap ada 6 orang, 3 sebagai penjualnya, 1 sebagai brokernya, makelarnya, kita tangkap di Batam, 1 oknum dokter hewan dari salah satu dinas, 1 orang asing. Kemudian penjualannya di mana? Mereka menjual di dalam negeri di Indonesia, juga di luar negeri. Di luar negeri kebanyakan mereka ngirim hewan-hewan dilindungi ini ke Libya ada, ke Kuwait ada, ke Cina ada, ke Malaysia ada. Jadi kalau dilihat seperti itu, baik dari pelakunya, modusnya maupun sindikatnya, kejahatan di bidang satwa yang dilindungi itu harus kita kerjakan bersama-sama. Bagaimana Pak ini bisa lancar mengirim ke luar negeri sampai ke Libya begitu Pak? Di pesawat kan diperiksa ya Pak ya? Nah, terima kasih. Mengapa ini bisa lancar? Karena di sindikat itu ada oknum pegawai di karantina. Namun syukur alhamdulillah oknum tersebut sampai saat ini dikenai sanksi oleh atasannya. Namun demikian dari aspek pidananya 6 tersangka ini semuanya saya sidik, semuanya saya tahan, semuanya kita proses untuk disidangkan. Sudah termasuk tersangka ya yang dokter hewan itu tadi? Semuanya orang asing saya tangkap, saya tahan, oknum dokter hewan saya tangkap, saya tahan, penjualnya saya tahan, brokernya saya tahan. Pemburunya Pak, pemburu yang menangkap dari hutan? Pemburunya ini sedang kita cari karena lokasi buruan itu kebanyakan di Sumatera dan di Kalimantan. Kalau di Jakarta, ini yang bisa kita angkat kebanyakan adalah para penyelundupnya, para oknumnya, para penjualnya, para maklarnya. Untuk pemburunya kita koordinasi dengan Polda setempat, khususnya Sumatera
dan Kalimantan. Biasanya hewan-hewan langka apa saja Pak yang sering jadi incaran begitu? Ini bisa macan Sumatera, ada owa, ada macan dahan, ada cendrawasih, ada kucing hutan. Yang terakhir ditangkap itu ya Pak ya. Nah ini biasanya dijual sampai berapa ya Pak ya? Ke Timur Tengah ya sering kali ya? Oh sering, jadi binatang yang dikirim ke Kuwait, ke Libya, itu 1 ekor 65 juta. 5 juta itu untuk oknum dari pegawai di instansi itu. Kemudian untuk dalam negeri, ya tergantung jenis binatangnya. Antara cendrawasih, antara owa, antara macan dahan, tentunya berbeda-beda. Tapi nanti di luar negeri sudah berlipat-lipat harganya begitu ya Pak ya? Kalau di luar negeri harganya sangat tinggi, makanya banyak sindikat asing ataupun orang kita diajak kerjasama dengan mereka untuk memasukkan atau menyelundupkan hewan yang dilindungi di Indonesia dikirim ke negara luar. Kemarin bagaimana caranya Pak bisa mengungkap sindikat ini nih Pak? Terima kasih, ini berkat informasi dari masyarakat, kemudian kita tindak lanjuti, kita lakukan penyelidikan. Alhamdulillah dalam waktu 9 hari, baik para penjualnya, baik para brokernya, marketingnya, baik orang asingnya, baik oknum dokter di dinas itu bisa kita tangkap semua, termasuk barang buktinya. Jadi ada laporan dari masyarakat seperti itu ya Pak, ada informasi. Informasi dari masyarakat. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi pemirsa, Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya akan kembali setelah pesan masalah penyelundupan hewan langka. Saya ke Pak Asep ini ya, Pak Asep Adi Saputra, Kasubdit 1 Ditipter Bareskrim Polri gitu ya Pak ya. Silahkan ini Pak, perkembangan kalau dari Bareskrim bagaimana Pak? Terima kasih. Terima kasih Mbak Rahma atas kesempatannya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolda Metro Jaya dan seluruh peserta diskusi pada acara Kopi Break ini. Yang pertama, kami dari Bareskrim Mabes Polri ingin menyampaikan terlebih dahulu apresiasi yang tinggi kepada Kapolda Metro Jaya terkait dengan penyelenggaraan acara hari ini. Karena tentunya sebagaimana tema bahwa ini adalah merupakan bagian daripada kita peduli terhadap pelindungan satwa dan tumbuh-tumbuhan kita. Ini adalah merupakan salah satu bentuk kampanye kita, baik dari sisi edukasi, pencegahan, dan juga penegakan hukum. Oleh karenanya acara ini kita harapkan nanti mampu memberikan gaung yang besar terhadap upaya-upaya kita dalam hal perlindungan satwa dan juga tumbuh-tumbuhan. Bapak dan Ibu sekalian, Mabes Polri dalam hal ini Bareskrim sudah menempatkan kejahatan terhadap satwa dan tanaman yang dilindungi ini merupakan kejahatan yang bersifat serius. Mengapa demikian? Serius dikatakan ini kita bandingkan dengan kejahatan-kejahatan yang lain seperti cybercrime, narkotika, dan perdagangan orang. Ini sudah merupakan bagian kejahatan yang menjadi perhatian kita. Meskipun ancaman hukumannya ringan ya Pak ya? Betul sekali, nanti kita akan bicarakan juga bagaimana kita sioganya ke depan sudah harus merevisi undang-undang ini yang sudah sekian lama berlangsungnya. Bapak dan Ibu, kembali tadi bagaimana kejahatan ini dianggap sebuah kejahatan yang serius. Tentunya kita sadari bahwa kita melindungi satwa dan tanaman ini merupakan bagian ekosistem kehidupan kita yang kemudian apabila kita tidak lindungi akan mengancam kepada kelangsungan kehidupan manusia. Nah untuk itu, upaya-upaya pencegahan kita, edukasi dan penegakan hukum merupakan upaya komprehensif yang harus kita lakukan. Harapannya adalah bahwa dengan upaya yang komprehensif tersebut, kita mampu melindungi kelestarian lingkungan kita. Dan nanti ujungnya adalah kelestarian kehidupan kita. Sekali lagi, Mabes Polri menempatkan ini sebagai sebuah kejahatan yang serius, oleh karenanya Bapak Kapolri dan Kabar Eskrim memerintahkan pada kami untuk terus melakukan upaya-upaya penegakan hukum ini dan tentunya berkoordinasi dengan seluruh stakeholder. Ini termasuk seperti yang disampaikan Pak Mujiono tadi, kadang-kadang pemburunya ini Pak yang sulit disentuh Pak karena ada di hutan-hutan begitu. Iya Mbak Rahma, ini sama kita mengalami kesulitan hal seperti itu karena ada sistem jaringan yang mereka bersifat terputus. Tetapi kita tidak putus asa, kita terus melakukan upaya-upaya yang kita lakukan selama ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa kejahatan ini juga sudah melibatkan berbagai unsur yang tidak hanya dalam masyarakat sipil saja, tetapi juga aparat-aparat yang seharusnya mempunyai kewajiban melindungi ini juga terlibat di dalamnya. Saya kira begini Mbak Rahma dan Bapak Ibu sekalian, kita harus sadari bahwa masyarakat kenapa melakukan ini, bahwa campaign
terhadap upaya perlindungan satwa dan tumbuhan ini kita rasakan masih sangat kurang. Terakhir yang kita tangkap di Mabes Polri adalah bagaimana seorang pengrajin membuat offsetan, baik itu hewan yang dilindungi dan merupakan bagian juga mereka membuat barang-barang yang berasal dari kulit-kulit hewan yang dilindungi. Dia baru menyadari bahwa itu adalah merupakan bagian yang dilindungi. Padahal mereka sudah beroperasi sekitar 3 tahun. Itu salah satu, mungkin kalau kita menganggap sebagai excuse dari si pelaku, tetapi kita mengambil sebuah generalisasi bahwa ini memang sesuatu yang kita harus sadari, campaign terhadap ini masih sangat kurang. Kalau Gitu, kata Mbak. Pak Mujiono tadi kan banyak yang dijual belikan motif Ya. ekonomi ke luar negeri atau ke Timur Tengah, ke Libya, Kuwait. Nah ini kalau dalam negeri sendiri ada tidak Pak kolektor-kolektornya ini? Ya, tentunya semua berasal dari dalam negeri, Mbak Rama, ya. Perdagangan yang di dalam negeri. Betul begitu. sekali. Saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa Barreskrim sendiri sejak tahun 2012 sampai 2016 ini sudah ada 25 kasus yang kita tangani dengan 26 tersangka dari berbagai macam modus operandi. Nah, kalau kita lihat seperti yang disampaikan Bapak Kapolda Metro tadi bahwa kita ini sangat kaya terhadap potensi sumber daya alam. Dalam hal ini termasuk hewan yang dilindungi. Berawal dari adanya kegiatan domestik kita sendiri. Bagaimana hukum permintaan itu ketika kolektor ingin menambah barang-barang atau hewan yang merupakan kesayangannya menjadi koleksi dia, itulah yang kemudian memancing pemburu untuk terus melakukan upaya-upaya pemburuan ini. Dan kemudian ini juga sudah terendus oleh pihak luar tentunya bahwa Indonesia ini menjadi surga buat mereka untuk mencari hewan atau satwa dan juga tumbuhan-tumbuhan yang dilindungi. Nah ini yang ditangkap termasuk pembeli begitu Pak? Betul sekali. Itu juga ya. termasuk yang ditangkap ya Yang bagi yang membeli ditangkap, ya. ya. Kalau kolektor-kolektornya Pak yang kita tahu dia bahkan pejabat-pejabat banyak juga yang mengkoleksi begitu ya hewan-hewan langka ini Pak. Kok Ya. tidak ditangkap begitu ya Pak? Beberapa contoh kemarin kita sudah menangkap para kolektor-kolektor yang disebut Mbak Rahma tadi itu merupakan bagian jenis-jenis kolektor ya. Ada yang memang mereka itu komunitas yang menyayangi binatang tetapi mereka juga sadar atau tidak sadar mengetahui bahwa itu adalah merupakan yang dilindungi. Nah, bagian kita yang terus mengedukasi ini pada kolektor-kolektor yang tadi disebut Mbak Rahma, para pejabat dan sebagainya, itu juga merupakan bagian daripada atensi kita. Karena dari teman-teman NGO, pada kita juga menyampaikan bagaimana aksi kita terhadap mereka. Sekali lagi Mbak Rahma, upaya penegakan hukum ini perlu didukung oleh partisipasi masyarakat secara luas. Karena saat ini juga hadir nih Pak Asep kolektornya juga atau kolektor yang jenis mana? Kolektor atau penyayang binatang begitu ya. Karena ada Pak Luki Hakim anggota DPR sebenarnya. Kita tahu ya pernah muncul di televisi ya Pak dengan hewan langka oa ya, oa Jawa begitu ya. Nah, ini di rumah masih ada oa Jawanya? Kalau owa Jawa sudah diserahkan ke penangkaran. Tapi masih ada, saya masih punya satu siamang lagi gitu. Itu memang ketika saya bawa ke TV, saya kasih tahu bahwa ini saya dikirim dari orang karena mereka tahu saya suka binatang. Dikirim dan saya nggak mungkin kalau saya nggak ambil, itu kasihan sekali. Saya pikir pilihannya antara mati atau saya piara kan. Tapi saya sadar betul bahwa itu tidak mungkin saya piara di rumah terus. Itu sebabnya saya berkoordinasi dan setelah usia tertentu sekitar 2 atau 3 bulan dia akan kita serahkan ke yang lebih memungkinkan miara kan gitu. Tapi Pak Luki waktu menerima oa siamang sadar itu bahwa Saya sangat sadar itu satwa langka, tapi itu dia makanya saya ingin juga mendapatkan pencerahan gitu. Artinya perbedaan antara pedagang orientasinya hanya uang atau hobi yang suka dipiara di rumah atau memang ingin melestarikan, karena saya punya teman-teman yang memang punya binatang langka tapi dia lestarikan gitu, cuman dia tidak punya legal formalnya saja gitu. Nah yang seperti itu yang saya rasa pemerintah harus dukung kan gitu. Kalau diperlakukan lebih baik mungkin dari kebun binatang yang kurus-kurus kadang-kadang ya Pak? Betul, malahan saya ketika saya di Komisi 7 kemarin saya bilang sama Ibu Menteri kalau perlu kita anggarkan uang untuk orang-orang yang ingin menangkarkan tidak punya cukup banyak uang, kita kasih kandang yang bagus karena mereka punya kemampuan kan. Jadi sayang sekali kalau misalnya orang yang punya kemampuan, punya keinginan, tapi ketakutan akan masalah legalitas dan tidak punya biaya untuk itu. Karena misalnya syarat kandangnya harus ukurannya berapa meter karena dia terbatas. Tapi kalau perlu kita danai anggaran negara untuk itu bisa malah. Pak Luki tidak takut ditangkap nih? Ada polisi banyak loh di sini. Bukan begitu. Artinya begini, saya tahu bahwa itu binatang dilindungi.
Dan kalau misalnya saya hanya melaporkan ini orang, artinya kasihan sekali karena orang ini saya entah dapatnya dari mana, mungkin dari hutan atau apa, dikasihkan ke saya, dan setelah itu ini seperti apa nih? Apakah saya langsung buru-buru datang bawa ke BKSDA atau seperti apa? Nah, itu yang saya rasa acara seperti ini itu sangat penting untuk mencerahkan orang-orang yang di tengah-tengah kebingungan. Ini apa yang harus saya lakukan? Beruntunglah saya punya akses untuk bisa kepada BKSDA atau kepada kementerian terkait lah. Tapi kalau orang-orang yang tidak tahu kan akhirnya bingung, akhirnya cuma taruh di kamar, taruh di rumah, mau diserahkan juga takut, mau lapor juga bingung. Ini saya punya OA, bingung. Akhirnya ujung-ujungnya sudah di rumah aja. Kan gitu. Ya, pernah piara apa saja di rumah? Kalau saya binatang banyak sekali, tapi rata-rata memang diimpor secara legal. Tapi kalau yang ilegal itu, saya pernah punya buaya, porosus, itu dilindungi. Lalu green tree python itu juga dilindungi juga, dan itu saya sama teman-teman itu berusaha untuk mengembangbiakan. Tapi pada poin tertentu saya tahu teman saya akhirnya diambil sama polisi hutan dan entah kemana itu binatangnya. Buayanya sekarang di mana nih Pak Luki? Oh, sudah serahkan semua di zoo gitu. Cuman sekarang saya masih ada satu siamang, dan saya nanti rencana sudah berjanjian sama pihak BKSDA untuk sekarang mungkin saya perlu waktu antara 1 bulan untuk sampai kalau dijemput lebih bagus lagi gitu. Kalau misalnya bisa dijemput, tadi katanya bisa dijemput juga, itu lebih bagus karena banyak sekali teman-teman yang mungkin punya dan dalam keadaan bingung ini harus diapakan nih binatang. Oh, jadi masih gitu. Banyak ya teman komunitas ini Pak Iya, Luki ya, komunitas penyayang binatang. Betul, begitu. iya. Yang tidak tahu harus bagaimana ini ya, begitu. Iya, mereka jadi ini seperti ayam sama telur. Ini kalau saya lapor apakah saya akan ditangkap? Kalau saya kasih tahu jadi bingung itu. Nah, mungkin dengan datangnya saya ke sini ini akan menjadi pencerahan buat teman-teman saya juga, buat ternyata nggak usah takut. Saya sudah bicara sama teman-teman BKSDA, nanti tinggal dilaporkan. Nanti kalau misalnya mau dikembangbiakan, malah kita minta SOP-nya seperti apa kandangnya harus berapa meter, terus seperti apa caranya kan gitu. Pak Luki berminat ya untuk mengembangbiakan beberapa hewan langka. Oh iya, karena sekarang kita kejar-kejar sama deforestasi. Kita mau dikembalikan ke hutan yang mana? Hutannya udah banyak kebakar, sudah dialih fungsikan menjadi tanaman akasia. Jadi kalau kita sudah diternak, terus nanti ternak melepas kemana kan gitu. Jadi seandainya diizinkan akan menangkarkan hewan-hewan langka begitu ya? Iya, tentu saja, karena sebagai contoh ya, burung makau itu di Amazon, kemarin saya baru pulang dari Peru, Amerika Selatan, di sana tuh sudah sedikit yang ada di alam, tapi jumlahnya sangat banyak di penangkar-penangkar. Jadi orang yang suka sama binatang itu, sama burung itu, nggak perlu berburu nangkep di hutan, karena di breeder sudah banyak. Sementara sekarang coba kita bayangkan, di Papua sana, masyarakatnya sebagian besar banyak yang ekonominya masih lemah, lalu banyak burung-burung yang di pinggir-pinggir kampung itu, di pinggir hutan. Itu satunya harganya kalau di Indonesia mungkin harga sekitar 5 juta. Kalau diekspor secara ilegal tentunya itu bisa sampai 2.000 US dollar, 3.000 US dollar. Artinya kan masyarakat tuh merasa seperti di titik yang bingung ini, diambil nggak ya? Itu uang tuh, sementara kita buat belanja susah. Tapi itu ada burung tuh, kalau ditangkap harganya bisa 10 juta atau sampai Jakarta kan itu. Nah, saya rasa untuk melindungi satwa bukan cuma sekedar nangkepin orang yang punya binatang itu, tapi kalau bisa Kementerian Kehutanan bisa benar-benar menjaga jangan sampai ada lagi alih fungsi hutan untuk pertambangan, atau karena biar bagaimanapun tambang itu rusak hutan, rusak ekosistem. Jadi daripada kita ngelindungin, kita nangkepin 10 kakatua, mendingan kita jangan sampai ada penebangan hutan lagi. Gitu. Baik, terima kasih Pak Luki. Tentunya kita akan berbincang lagi nanti pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini dari Kementerian Kehutanan. Saya ingin kembali ke Pak Luki dulu ini ya, karena tadi sempat disebut sering beli juga kan ya hewan-hewan itu dari impor yang secara legal katanya dari luar. Nah ini bagaimana mekanismenya dan harganya begitu? Iya, jadi kalau kita bandingkan antara, kita bicara burung ya, antara burung paruh bengkok dari Amazon sama dari Indonesia, itu lebih bagus Indonesia sebenarnya, bentuknya lebih eksotis. Di luar negeri itu diminati sekali, tapi karena terbentur dengan sudah ada undang-undang yang melarang untuk itu, jadi banyak hobi sini yang ambil dari luar negeri, impor, ada importirnya dan hewan yang sama. Bukan, hewan yang jenisnya sama tapi beda kayak spesiesnya. Paruh bengkok. Jadi kalau di sini kakatua dan kakatua raja, di sana burung makau. Nah, burung makau itu harganya range-nya antara 30 juta sampai 300 juta. Ya, 300 juta. Jadi bayangkan gitu. Kalau saya suka sama burung paruh bengkok, saya harus beli sekitar 75 juta sampai 100 juta. Sementara saya tahu dengan keindahan yang sama dari Papua itu harganya mungkin cuma 5 juta. Itu ilegal kan itu. Nah, alhamdulillah gitu kita masih tercerahkan untuk tidak ambil yang kakatua ya. Iya gitu. Tapi kan itu kan godaan yang luar biasa. Ini 75 juta atau 100 juta, ini 5 juta gitu loh. Tinggal bicara ngumpet apa nggak ngumpet aja kan gitu loh.
Oleh Ya. Pak Bambang, silakan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya apresiasi Pak Kapolda bahwa ini salah satu bagian tugas kita bersama, bahwa pertemuan ini adalah satu bagian untuk menginformasikan peraturan yang merupakan kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang tadi dikatakan bahwa bagaimana kita mengatasi satwa yang dilindungi itu bisa lestari. Pertama, pastinya kita harus memikirkan peraturan dulu. Apalagi di sini bicara mengenai legal dan ilegal. Ya, mengenai tadi kesukaan teman kami dan anggota DPR, dan saya yakin itu hobi. Ada peraturan, pertama adalah namanya lembaga konservasi, yaitu LK, yang dimana Permenbud nomor 31 ya. Termasuk pribadi-pribadi nih, rumah pribadi dimungkinkan, bisa menangkar gitu ya. Ya, kalau misalkan teman tadi disinggung Mbak Rahmat, ada pejabat kita yang punya koleksi satwa yang dilindungi, ternyata cukup banyak ya, yang saat itu mungkin kita tidak sampai menangkap dan sebagainya. Ada saluran membangun namanya lembaga konservasi khusus. Apakah itu museum satwa? Nah, ini bisa dimungkinkan. Ada satu di Jakarta, Pak Kapolda, Kepala Balai KSDA sudah saya minta untuk segera diproses supaya legalitasnya itu hobi terpenuhi. Dan sekaligus itu mendapatkan pendapatan negara, Pak. Pendapatan negara karena proses perizinan dan sebagainya. Jadi mungkin diperjelas, misalnya Pak Luki ini bisa langsung mengajukan izin untuk mengkonservasi begitu ya, hewan-hewan langka begitu. Boleh. Jadi, Kemana nih Pak, prosedurnya seperti apa? Prosedur pertama, beliau mengajukan minta rekomendasi Kepala Balai KSDA agar lokasi itu jelas dan dimungkinkan statusnya. Itu. Kemudian karena ini diundang di PP 7 mengatakan yang menerbitkan adalah Menteri Kehutanan, ya. Dalam hal ini sekarang dilimpahkan ke BKPM. Ya. Jadi Kepala Balai merekomendasi kepada kita atas permohonan dari yang bersangkutan, kemudian kita Dirjen KSDA dengan melalui atas nama Menteri mengajukan ke BKPM untuk diterbitkan SK izin lembaga konservasi. Sudah banyak tidak Pak di Indonesia yang mengantongi SK itu pribadi? Alhamdulillah. Maksudnya? Jadi saat ini dengan kebijakan Menteri ini, Bu Menteri, ternyata dulu waktu saya baru setahun, ya, jauh setahun setengah jadi direktur, waktu itu hanya 12, sekarang waktu itu 37, sekarang ada 60 lembaga konservasi, baik umum maupun khusus. Ini menandakan kepedulian masyarakat sudah mengarah situ. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua adalah penangkaran. Beda antara penangkaran dan lembaga konservasi. Kalau lembaga konservasi sifatnya ada orientasi menjaga kelestarian, ya, nanti akan dikembalikan ke alam. Kalau penangkaran ada unsur bisnis sedikit. Seperti breeder begitu ya Pak ya? Ya. Jadi lembaga salah satu contoh bahwa Kakak Ketua Jambul Kuning atau Jalak Bali yang saat ini contohnya Bali itu hanya ada di habitat Taman Nasional Bali Barat. Waktu itu hanya 30 ekor. 5 ekor. Sekarang sudah 60 ekor. Karena apa? Keberhasilan kita membangun masyarakat, membangun lembaga penangkaran. Dan saat ini hampir 280 penangkar yang ada di Indonesia. Sekarang menjadi masalahnya dulu harganya tinggi karena tidak ada penangkar, overpopulasi keberhasilan penangkaran, harganya jatuh. Sekarang penangkar menuntut pada pemerintah. Bagaimana saya bisa nilai tambah yang dikatakan Pak Kapolda supaya bisa ekspor. Permasalahan ekspor biosatwa yang dilindungi harus melalui namanya Sekretaris CITES. Nah, alhamdulillah 3 minggu yang lalu saya ke Jenewa memperjuangkan teman-teman penangkaran ini agar bisa ekspor ke luar negeri. Jadi mau ekspor satwa yang dilindungi ini harus melalui Sekretaris CITES. Jadi bisa dilakukan secara legal sebenarnya. Nantinya akan secara legal. Hanya titik beratnya sekarang pemerintah akan minta ID CITES dari Sekretaris CITES. Nah, nanti akan terjadi transaksi, Pak, antara Indonesia ke negara lain yang kira-kira memungkinkan meminta satwa tersebut secara legal itu berjalan.
Ya. Baik, disambung juga nih dari BKSDA ya, Pak Awen, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pak Kapolda dan jajarannya, juga kepada Mabes Polri yang sudah beberapa kali dan secara terus-menerus menegakkan hukum di bidang TV HUT ini. Jadi kami mungkin ingin menginformasikan menyangkut masalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90, yang mana undang-undang ini menyatakan di situ hukuman bagi pelaku itu sangat ringan. Dan saat ini Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup ini sedang melakukan revisi, Pak. Revisi undang-undang karena ini sudah 25 tahun dan sudah tidak cocok lagi. Dulu 100 juta itu mungkin besar. Sekarang 100 juta mungkin ya. Denda 100 juta dan maksimal 5 tahun penjara ya Pak? Betul. Sekarang kita sedang mengupayakan untuk revisi untuk lebih berat lagi. Sehingga efek jera ini akan lebih terasa oleh para pelaku. Dan kemudian yang menyangkut masalah pengiriman satwa-satwa liar yang dilindungi dari daerah, ini memang menjadi, Jakarta ini adalah muara. Jadi muara pengiriman dari berbagai daerah. Yang memang yang kami harapkan adalah bahwa hulunya itu bagaimana bisa diperketat sehingga Jakarta ini tidak menjadi muara untuk berbagai jenis satwa liar yang diperjualbelikan secara ilegal. Dan kami ada BKSDA di seluruh Indonesia, itu ada 27 BKSDA di seluruh Indonesia. Dan memang ini masih kurang, masih perlu penambahan personil dan juga penambahan. Hulunya di mana nih maksud Anda yang hulunya perlu diperketat? Di daerah-daerah seperti di Sumatera, Kalimantan dan pulau-pulau lainnya. Nah, Jakarta ini kan tidak punya kawasan, tidak punya satwa. Satwa berasal dari berbagai ya, berarti daerah. Dari awal dari pemburunya ya Pak ya? Betul. Jadi kita harus, memang kita sedang meningkatkan penegakan hukum di bidang TV HUT ini untuk menekan terjadinya perburuan liar di berbagai sumber habitatnya. Dan kemudian saya harapan dari Pak Luki bahwa setiap orang dan kami ini masih memberi semacam bagi masyarakat yang sedang memelihara atau merawat satwa liar yang dilindungi yang memang kami ketahui, kami masih memohon ke mereka untuk menyerahkan ke kita. Dan sebetulnya ada fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah kalau memang mereka ingin memelihara, merawat, itu sebetulnya ada yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur, yaitu penangkaran. Nah, dari hasil penangkaran ini, kalau memang itu sudah turunannya F2, itu bisa dipelihara oleh masyarakat. Dan kami BKSDA ini bertugas ketika penangkar itu menghasilkan anakan, kita akan melakukan pemeriksaan. Kita BAP, kita kasih tanda, kita kasih sertifikat. Itulah tanda legalnya dari satwa yang dilindungi. Artinya itu harus diserahkan dulu ke BKSDA, turunannya baru boleh dipelihara begitu ya Pak ya? Bukan Bu, jadi mereka mengajukan izin penangkaran. Kemudian juga kami juga masih meminta kepada masyarakat untuk, kepada mereka yang masih memelihara dan yang memiliki, kami masih menerima penyerahan secara sukarela. Artinya ini bahwa hukum, artinya jangan takut, kita masih bisa memberi semacam bukan hukuman, tapi kita bahkan akan nanti memberi semacam tanda bahwa dia sudah peduli terhadap melestarikan dengan menyerahkan ke kita. Nah, dari kita nanti akan kita lakukan karantina dan rehabilitasi setelah ini dianggap sehat dan
sifat liarnya itu keluar, sudah kelihatan, akan kita lepas kembali ke habitatnya. Contoh seperti yang sudah kita lakukan, yang dibuat program oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada saat Sep Jakob. Jadi artinya apa? Kakatua Jambul Kuning. Kita sudah merilis sekitar 40 ekor ke Maluku. Sudah dilepaskan? Sudah kita lepas. Baik. Ya. Sementara itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Owen. Dan pemirsa, kami masih akan kembali Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok. Ini menarik karena pernah mengungkap kasus penyelundupan cangkang kerang kepala kambing sebanyak 15 ton ini Pak. Atau kasus-kasus lainnya seperti apa Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, kami dari Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tanjung Priok menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Metro Jaya beserta jajaran yang telah menyelenggarakan acara yang baik ini untuk memberikan edukasi, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Memang benar bahwa beberapa waktu yang lalu, Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tanjung Priok berhasil melakukan penggagalan upaya penyelundupan cangkang kerang kepala kambing yang ini merupakan appendix 2 CITES sebanyak 15 ton yang diberitahukan dengan tidak benar. Tujuannya adalah Cina. Dapat kami sampaikan bahwa banyak modus yang digunakan oleh para penyelundup untuk melakukan upaya penyelundupan, antara lain yang pertama juga dia memberitahukan salah pemberitahuan atau salah dokumen, kemudian dia tidak memberitahukan sama sekali dokumen, ini yang sering terjadi di bandar udara, dan juga sering menggunakan dokumen yang palsu atau dipalsukan. Kembali ke masalah penggagalan upaya penyelundupan ekspor untuk cangkang kerang kepala kambing. Ini maaf, cangkang kerang kepala kambing ini hewan langka seperti apa sih Pak? Iya, jadi ini merupakan hewan langka dan itu masuk di dalam appendix 2 CITES. Perlu diketahui bahwa Indonesia telah meratifikasi CITES pada tahun 1978 dengan Kepres 43 tahun 1978, dan ini merupakan dasar bagi Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk melakukan pengawasan baik barang itu masuk atau keluar. Jadi dasar CITES inilah yang kami gunakan, di mana CITES itu terdiri dari ada 3 appendix, appendix 1, appendix 2 dan appendix 3, dan di situ terdiri dari beberapa jenis barang. Ya, maksudnya jenis, ya silakan. Kerang. Jenis kerang atau jenis kepala kambing gitu Pak? Jenis kerang kepala kambing. Jadi bentuknya sebenarnya kerang tapi berbentuk seperti kepala kambing begitu ya? Makanya disebut dengan cangkang kerang kepala Dan kambing. memang banyak diminati Pak ini? Iya, banyak peminatnya. Kebetulan kan dari dia di samping untuk hiasan, karena hiasan itu banyak dipakai oleh di Hong Kong, itu banyak yang menggunakan, tetapi juga bagi masyarakat tertentu ini juga dipakai sebagai obat, gitu. Karena ini kalau dilihat kerugian negara sebesar 20 M begitu Pak ya. Betul. Ini tentu ironis sekali ya, dendanya 100 juta padahal nilainya 20 M. Nah ini sudah ditangkap, kira-kira divonis berapa nih ya kalau kebanyakan kasus? Kalau 5 tahun maksimalnya, berarti mungkin dijawab Pak Mujiono atau Pak Asep, biasanya berapa tahun ini biasanya kepada kasus-kasus penyelundupan ini? Terima kasih. Untuk kasus perdagangan satwa yang dilindungi, itu mohon maaf putusannya kurang maksimum menurut saya. Dari beberapa kasus rata-rata di bawah 1 tahun. Rata di bawah 1 tahun. Meskipun 15 ton begitu yang Kami dikirim. nggak tahu yang 15 ton itu, nanti kita ikuti saja. Mudah-mudahan dengan adanya acara televisi hari ini, semua pihak termasuk aparat penegak hukum lebih atensi tadi terhadap penegakan hukum ini, sehingga tuntutannya bisa maksimum, putusannya juga maksimum. Terima kasih. Baik, ini mungkin dari Pak Adi Wijaya juga ya, dari PD Pasar Jaya. Kita ingin tahu juga di perdagangan hewan langka di Pasar Jaya banyak juga ya Pak ya? Seperti Ya, saya terima kasih Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu.
kami dari PD Pasar Jaya, kami mengelola 153 pasar di Jakarta. Nah, beberapa pasar itu ada tematik, di antara lain ialah Pasar Burung Pramuka, Mbak Rama. Pasar Burung Pramuka itu khusus menjual sebagian besar adalah unggas burung-burung. Kita tadi memang selalu memberikan himbauan-himbauan kepada para pedagang untuk tidak menjual barang-barang yang terlarang, barang hewan-hewan langka. Namun kita sadari juga bahwa kita semuanya juga belum tentu tahu yang mana yang dianggap langka, mana yang dianggap tidak langka. Karena contoh pagi ini saya mendapatkan ratusan daftar nama dari BKSDA tadi, yang mana namanya pun saya baru pernah baca gitu dari jenis barang-barang ini. Tapi yang terkenal misalnya kakak tua Jambul Kuning ada nggak di Pasar Pramuka? Kalau saat ini sudah tidak ada. Nah, Ya, tidak ada, Sudah artinya tidak ada. Ya, karena terus terang aja, pada dulu tuh mungkin banyak ya barang-barang hewan-hewan langka di sana. Namun kan sering ditertibkan, kita tertibkan terus. Dan pada saat sekarang ini kan juga kerjasama antara BKSDA, polisi juga baik. Jadi kita tidak bekerja sendiri, semua dengan satu tim kita lakukan seperti itu terus. Iya. Itu Mbak. Kalau sekarang relatif masih apa hewan langka yang dijual di sana Pak? Yang masih ada begitu? Kalau saat ini tidak ada. Tidak ada, yakin ini Pak? Tidak Ya, ada. Tidak ada, dan saya juga selalu minta dari rekan-rekan dari BKSDA untuk selalu memberikan pengarahan dan pemeriksaan di sana. Karena buat kami PD Pasar Jaya tidak ada keuntungannya baik kami menjual barang langka. Kalau diketahui ditemukan apa yang dilakukan Pak? Sanksi dari kami, sanksi dari PD Pasar Jaya, kita sampai bisa menutup tokonya. Kiosnya kita segel, kita ambil alih. Sudah pernah itu dilakukan ya Pak? Selalu peringatan sudah pernah. Oke, baik, terima kasih. Ini ada dari Jakarta Animal Aid juga ya, Dr. Fengke ya? Ya, silakan. Kalau Anda melihat seperti apa nih penyelundupan hewan-hewan langka? Ya, yang saya hormati Bapak Kapolda, Pak Awen, Pak Bambang, Pak Doni. Untuk menyebut soal Pasar Jaya, kebetulan hari ini tim kami lagi cek ke lapangan, Pak. Jadi mungkin sebentar lagi ada laporannya. Biasa kalau kakak tua Jambul Kuning tidak ada di depan, kita lihat di bagian spor kereta saja, di rel kereta banyak Pak, ditumpuk-tumpuk di belakang itu biasanya, atau di rumah warga. Jadi memang perdagangan ini mereka selalu ada caranya lah untuk menutupi, tapi terjadi. Jadi hari biasanya ini dijual berapa itu kalau di Pasar Pramuka? Atau kalau soal harga saya kurang hafal, kita hanya cek ada satwa yang dilindungi atau tidak. Kalau ada kami melaporkan, tapi kita juga jangan lupa bahwa kalaupun satwa itu saat ini status belum dilindungi, sebentar lagi juga bisa jadi satwa yang dilindungi kalau kita tidak mulai melindungi mereka dari sekarang gitu. Contoh monyet ekor panjang banyak sekali yang masuk dari daerah Lampung. Mereka itu rutenya Sumatera, semua lewat satu pintu, itu Merak. Di sana karantina sering sekali hubungi kami juga kalau ada penyitaan. Ini satu hasil tangkapan dari alam, gitu. Semua dari alam. Proses ini ilegal, tapi masuk ke pasar-pasar ya dibiarkan begitu. Nah, ini apa saja yang dilakukan oleh Jakarta Animal Aid ya? Karena salah satu contohnya Pak Luki tadi, banyak orang-orang yang kemudian punya binatang tapi masih bayi, tidak tega begitu untuk diserahkan ke kebun binatang atau BKSDA. Nah, ini mungkin ada yang bisa mengasuh atau bagaimana sebenarnya? Ya, kebetulan pada tahun 2002 telah dibangun jaringan pusat penyelamatan satwa kerjasama dengan pemerintah untuk bisa merawat satwa hasil sitaan. Jadi kalau orang pribadi mau melihara satwa liar dan sampai dapat izin LK, kami kurang setuju. Kenapa? Intinya orang yang punya uang bisa membeli lahan dan bisa memelihara. Belum tentu dari sisi SOP kesejahteraan satwa dipenuhi atau tidak. Ada SOP di situ tidak. Kalau kami melihat satwa liar itu terlahir untuk hidup di alam. Fungsi mereka berada di alam, bukan di dalam kandang. Tapi kalau penangkaran ya, agar jumlahnya lebih banyak dan mudah berkembang biak begitu, Anda setuju tidak? Penangkaran tujuannya apa? Untuk selamanya dipelihara di dalam kandang. Kalau memang habitat mereka rusak, berarti kita kuncinya di habitatnya mereka. Kita lindungi habitat dan kita jangan biarkan satwa tetap ditangkap dari habitatnya. Kalau contoh kita impor satwa liar dari contoh burung makau, kita impor di sini, atau satwa lainnya seperti reptil-reptil, kura-kura Brasil yang memang statusnya tidak dilindungi. Mereka dampak negatif terhadap lingkungan di sini juga besar. Ekosistemnya di sini terancam dengan kita impor satwa dari luar negeri.
Ya, tapi kalau tujuannya agar bisa diperdagangkan juga ini karena banyak dan tidak langkah lagi dikembangbiakan oleh pribadi-pribadi penangkaran seperti itu, Anda setuju tidak ini? Itu gray area sekali, perdagangkan legal antara ilegal itu abu-abu. Sulit sekali dikontrol. Iya, baik. Kita akan lanjutkan lagi ya. Terima kasih. Dan pemirsa kami masih akan kembali ke Pak Hamidi ya dari LIPI. Saya mungkin ke Pak Bambang dulu karena kata Pak Bambang tadi diperbolehkan untuk penangkaran pribadi-pribadi, tapi ada juga yang tidak setuju rupanya Pak. Ini yang terjadi di dunia ini. Dunia ini ada yang cinta konservasi 100%, tapi ada yang ingin memanfaatkan. Pemerintah harus di tengah-tengah. Oleh sebab itu yang dikatakan penangkaran tadi bukan semua nanti hasilnya dijual. Istilahnya di Permenlu 19 itu namanya ada restocking. Restocking itu nanti 10% harus kembali ke alam. Jadi alamnya masih ada nggak habitatnya itu gitu kan? Sudah jadi mall jangan-jangan. Contoh Jalak Bali, habitatnya di Bali, Taman Nasional Bali Barat. Nah inilah nanti akan dilepas liarkan ke Bali Barat, namun harus diadakan proses, di karantina dulu, kemudian direhabilitasi dulu, baru dilepas liarkan. Proses ini harus jalan, karena ini aturannya begitu. Tidak bisa nanti satwa yang sudah ditangkarkan, sudah jinak, tahu-tahu dilepas. Tidak bisa, akan mati dan menjadi masalah. Jadi proses ini dijalankan, termasuk yang tadi kebun binatang. Kebun binatang itu sekarang contoh aja, KBS Kebun Binatang Surabaya terjadi namun overpopulasi. Nah ini harus dipikirkan. Jadi antara pemanfaatan dan konservasi harus dibangun bersama-sama. Sekarang kalau Pak Luki misalkan pengen hobinya, pengen melestarikan satwa, nah nggak boleh. Berarti kan harus dipadukan. Ini yang kadangkala pemerintah menjadi beban karena keterpaduan itu tidak terjadi. Ya, pemerintah punya peran seperti itu. Yang kedua, bahwa sekarang itu ada kebijakan pemerintah. Pertama adalah melakukan breeding ex situ. Artinya ex situ di luar kawasan, yaitu dilakukan dengan lembaga konservasi kebun binatang dan penangkaran. Nah, kedua ada kewajiban mengembalikan satwa di alam, populasinya naik 10% dalam kabinet ini, atau rata-rata 2% tiap tahun. Nah ini kan harus dibangun, belum tentu di alam bisa memenuhi 2%. Nah inilah ex situ, inilah yang akan kembalikan supaya kebijakan pemerintah di alam tetap bisa 10% begitu ya perkembangannya. Mungkin mau menambahkan atau menanggapi? Kalau ex situ mungkin dia harus ambil dari in situ dulu. Itu pertanyaan saya. Dan dia satwanya akan diambil dari in situ. Nah, terus kemarin kita launching bersama Bapak Ahok 3 hari yang lalu. Jakarta, kota Jakarta maju jika satwa sejahtera. Intinya satwa liar tidak jadi lagi satwa pemeliharaan, karena sering sekali kasus satwa liar bisa lolos dari kandang, bisa gigit masyarakat. Kasus seperti itu juga sering sekali terjadi. Dan soal yang 10% yang kita mau kembalikan ke alam, jika mereka terlahir di kandang itu tidak mudah. Untuk satwa yang kita ambil dari hasil penyitaan aja yang memang terlahir di alam sudah cukup sulit untuk proses rehabilitasi. Itu harus kita juga apalagi ingatkan. kalau dari lahir sudah di kandang begitu ya. Baik, mungkin dari LIPI juga menanggapi. Silakan Pak Hamidi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Amir Hamidi dari LIPI. Terkait dengan satwa lindungan dan penangkaran, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, untuk lindungan sendiri itu LIPI bersama Kementerian KLHK juga sedang mengevaluasi ya status perlindungan satwa, yang harusnya kita sudah mulai dari 2006 sampai sekarang belum selesai, dan memang harus terus kita monitor karena nama, kemudian populasinya juga berubah di alam, kemudian ada beberapa jenis yang mirip, itu yang harus kita luruskan. Kemudian yang kedua terkait dengan penangkaran. Jadi ini cukup, kita harus mempunyai komitmen yang sama. Artinya dengan hilangnya habitat, kemudian kualitas habitat juga menurun, populasi juga menurun, otomatis konservasi ex situ itu juga memang harus dibangun. Itu mau nggak mau.
Kemudian bagaimana melanjutkan konservasi ex situ ini agar tetap pada jalannya, ini yang harus dikawal, karena tidak semua juga, karena ada motif ekonomi di sana dari penangkaran itu juga tidak semua penangkar itu juga clean, bisa jadi laundry juga. Jadi bisa jadi ngambil dari alam tetap langsung dijual, atau memang ada yang benar-benar berusaha untuk membreedingkan. Kemudian status beberapa satwa yang terkait dengan satwa impor, Pak. Ini perlu jadi catatan. Ada 3 hal yang harus kita hati-hati. Pertama, hewan yang kita impor itu harus status konservasinya jelas. Jadi bukan ilegal, kemudian bukan diambil dari alam, jadi harus jelas. Yang kedua, bebas zoonosis, tidak membawa penyakit yang berbahaya untuk Indonesia. Yang ketiga itu adalah tidak termasuk golongan satwa yang invasif yang menyebabkan kerugian ekologi yang cukup besar di wilayah Indonesia. Ini harus jadi perhatian. Jadi ada aturannya di situ, Pak, aturan mainnya. Tentu saja tetap harus ada kajian-kajian ilmiah ke situ. Kalau biasanya kan ada tuh orang-orang kaya yang punya macan benggala dari India kan sebenarnya. Kalau menurut Anda seperti apa sebenarnya? Selama itu dari hasil penangkaran ya, dan saya pikir ketika dia masuk ke Indonesia pasti surat-surat dokumen CITES-nya lengkap itu. Kalau memang nggak lengkap berarti itu ilegal ya. Itu pasti ada. Kemudian cek kesehatan, karantina segala macam dari negara pengimpor maupun negara pengekspor itu harus ada. Jadi saya pikir cross check, double check inilah yang akan melindungi di situ. Anda tidak masalah adalah hewan liar dia dipelihara ini. Kadang-kadang membahayakan. Misalnya tadi ada buaya ini, Pak Luki miara buaya. Buaya kan cukup bahaya begitu ya, apalagi kan? Menarik ini untuk buaya. Jadi buaya muara, Pak Luki ya, Crocodylus porosus, itu statusnya dilindungi di Indonesia. Dia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jadi dari Aceh sampai ke Papua. Status IUCN-nya dia appendix 1, Pak, kecuali untuk Papua itu. Terus kemudian ketika dia dipelihara oleh atau jadi tentu saja ketika para penghobis ini memelihara itu kan harus ada SOP-nya sebetulnya, Pak. Bisa jadi banjir di Jakarta membuat buaya lepas gitu kan, yang rugi juga bukan hanya masyarakat tapi yang, jadi SOP-nya harus jelas, Pak. Kemudian silahkan berkonsultasi ke teman-teman yang memang membidangi hal tersebut. Jadi kalau memang buaya panggillah ahli-ahli. Tapi Anda setuju tidak hewan liar dipelihara itu? Karena ada yang tidak setuju ya, agar tetap saja di alam. Saya pikir kalau sebagai seorang saintis saya tetap melihat pada 2 sisi. Kalau dia memang hewan liar itu tempatnya di alam, ya memang harus di alam. Tapi kalau memang hewan liar sudah tidak mampu lagi dilepas liarkan, ya nggak bisa kita paksa. Memang dia sampai akhir harinya memang ya harus di sanctuary atau di lokasi. Ya, jadi Anda sependapat juga kalau ada yang terus mengembangbiakan untuk tidak di alam begitu atau menjadi pelihara. Baik, kita akan lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.